Saya tuh dulu deh ya, Ustaz ya, sambil Ya. nunggu yang lain. Ustaz, eh, kita tahu kan dahulu itu Islam eh, diajarkan atau dipimpin oleh hanya satu orang, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga apa yang diajarkan itu sama, baik itu tauhid, akidah, dan sebagainya. Sehingga akidah-akidah mereka adalah akidah yang mantap gitu, tidak terpengaruh oleh apapun. Makanya Allah bantu, kata Allah, insan surullah wa yansurkum, katanya. Kalau kalian Hmm. membantu Allah, maka kalian akan dibantu. Makanya uh, sahabat pada saat itu menjadi orang yang jaya, kemasan, karena dibantu Allah akibat apa akidah yang begitu kuat. Nah, tapi sekarang nih, Ustaz, pemimpin kita kan pemimpin Islam ini banyak, Ustaz. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada sebagainya gitu ya. Itu kan mungkin ya, itu akidahnya beragam gitu. Ada yang akidahnya mantap seperti Saudi gitu. Nah, ada akidahnya yang ya setengah-setengah gitu, membolehkan syirik dan sebagainya, sehingga syirik itu dibiarkan. Nah, dengan demikian Allah mungkin tidak akan membantu mereka seperti ini. Makanya uh, apa saat ini Islam itu turun karena tidak mau membantu ajaran Allah yang benar gitu. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau seperti ini, Ustaz? Dengan berbedanya Islam antara satu negara dan satu yang lain gitu, Ustaz. Caranya supaya ini bisa bersatu lagi seperti zaman Ya. Rasulullah SAW. Hmm. Ya, jadi sebenarnya begini ya. Kalau urusan fikih berbeda itu jamak. Urusan fikih berbeda. Nah, itu jamak saja. Misalnya kalau urusan urusan kunut, urusan eh, maaf ya, urusan tahlil itu jamak aja, itu urusan urusan furu itu. Tapi kalau urusan akidah itu yang tidak jamak. Urusan akidah itu masih senang apa namanya, Lima kuburan. ya, minta kepada kuburan, Ya. ya. Bukan bukan tidak boleh ziarah kubur ya. Orang ziarah kubur itu ada empat macam sih. Ya, ada yang datang dia ke kuburan itu untuk kepentingan dirinya, ya, supaya cepat menikah, supaya jualannya laku. Dia anggap kuburan itu tempat tempat yang apa namanya, mustajab. Kuburan tempat yang mustajab. Berdoanya kepada Allah tapi di kuburan. Itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang datang ke kuburan tawasul, ya waliullah, ya mohonkanlah kepada Allah, minta doa kepada waliullah. Ya, itu sudah sudah bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam mengatakan orang kalau sudah mati tidak lagi berdoa. Ya, orang kalau sudah mati tidak lagi beramal. Idza mata ibnu Adam inqata anhu illa min thalathin. Ya, inqata amaluhu. Manusia kalau sudah mati selesai pekerjaannya. Termasuk sholat, doa, nggak ada udah. Ya, karena terputus amalnya, pahalanya terputus. Illa min thalathin, kecuali dari tiga saja. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Tuh. Ada yang ketiga datang ke kuburan itu, ya benar-benar minta kepada orang yang meninggal. Ya, ayo Pak, kamu kan sudah meninggal, tolong tuh anak kamu tuh masih ada yang sengsara. Itu murid-murid kamu masih ada yang belum punya istri, belum punya, ya, kayak Habib-Habib Loon tuh yang bawa bawa pasukannya ke situ. Abah, ini nih murid kamu tuh belum menikah, ya, tolong ya biar cepat menikah. Kamu minta tolong sama dia, ya. Itu syirik yang seperti ini. Nah, dan yang keempat datang ke kuburan untuk mendoakan yang dikubur. Nah, itu yang benar. Nah, baik. Di dalam dalam pada itu ada yang di kuburan baca tahlil, baca Quran. Nah, ini yang masalah. Bukan nggak boleh ziarah kuburnya, ya. Praktek ziarah kuburnya itu Anda harus ikut sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada di satupun hadis, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau ziarah kubur terus membaca surah Yasin misalnya, baca Quran misalnya, nggak ada. Tahlil misalnya, nggak ada.
Doa saja sebentar aja, nggak sampai 2 menit. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wa inna insyaallah bikum lalahqun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. 1 menit. Udah pulang. Ya, dalam sebuah riwayat di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Sabtu keluar dari rumah dikejar oleh Aisyah. Aisyah cemburu, waduh mau kemana lagi nih? Ini giliran saya itu. Ya rupanya ke Bakti kan. Begitu sudah dekat ke Bakti dia lari lagi. Aisyah ternyata bukan ke itu, bukan ke madunya gitu kan. Lari lagi terus Rasul kembali, Aisyah terengah-engah di kasurnya. Kenapa itu? Itu menunjukkan bahwa ziarahnya itu sebentar, Rasul sebentar. Sebentar. Ada memang misalnya ya ada agak lama, tapi itu karena ngobrol. Ya, karena ngobrol. Bagaimana itu ngobrol? Rasul satu ketika melewati apa namanya kebun korma yang di situ ada kuburan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Ada 2 kuburan. Rasul katakan, sebentar. Ini saya mendengar. Ini 2 orang ini sedang disiksa karena dosa besar. Satu, kencing tidak pakai tutup sehingga auratnya terlihat kemana-mana. Ya, air kencingnya nyipret kemana-mana. Juga tidak cebok, ya, tidak istinja. Dosa besar. Ya. Yang satunya suka adu domba. Lalu Rasul SAW tancapkan itu pelapa korma ya, dan seterusnya. Itu agak lama itu karena ada Rasul bicara. Nah, ya, tapi tidak baca Quran. Nah, itu yang kemudian diperselisihkan. Ya, baca Al-Quran kan baik. Ya, kalau baca Al-Quran itu baik, Rasul pasti akan lakukan itu. Ya, justru Rasul larang. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Nawwiru buyutakum bis-shalat wa qiraatil Quran." Ya. Terangilah rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Riwayat yang lain mengatakan, "Wala taj'aluha maqabir." Jangan kau jadikan rumah itu sebagai kuburan. Karena kuburan bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran. Itu jelas. Tapi kalau kita mengatakan begitu, dikatakannya Wahabi. Padahal nggak ada kaitan dengan Wahabi itu. Bukan itu. Kita ini ingin menjalankan sunnah Rasul. Karena agama ini dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sempurna. Ya, jadi bagaimana ini kita nih beda-beda? Ya, kalau urusan akidah nggak boleh beda, urusan fikih boleh beda. Ya, nah, kalau ada perbedaan, ya kembalikan kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ya kan? Ayatnya itu jelas ya. Fa in tanaza'tum. Di dalam saya ini ayat 59 surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemerintah dari kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah. Kalau kalian berselisih dalam satu urusan, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan Sunnah. Jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, misal penetapan puasa. Ya. Muhammadiyah katakan sudah wujud. Pemerintah katakan belum terlihat. Tuh. Sebenarnya wujud apa masalah terlihat sih? Rasul itu orang awam. Kalau kita bisa dengan hitung-hitung, bisa dengan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi, puasalah karena melihat hilal. Itu adalah wahyu. Dasarnya adalah wahyu. Sama sekali dasarnya wahyu. Dan itu di atas ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan. Nah, terus wa ulil amri minkum, taati pemerintah kalian. Ya, terus berselisih. Hari Senin, hari Selasa, kata Muhammadiyah, kata pemerintah, kembalikan kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada As-Sunnah. Begitu.
Maksudnya kembalikan kepada wahyu, bukan kepada ilmu pengetahuan begitu. Itu sih ya, kalau akidahnya melenceng itu yang bikin Allah murka. Saya satu ya 2 bulan yang lalu itu diminta untuk dakwah di Mentawai. Jadi di Mentawai itu ini laut itu sudah bergeser kemari. Jadi ada desa-desa kemakan. Jadi laut sudah makan daratan. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak maksiat. Jadi maksiat itu mengundang bencana. Ya, maksiat mengundang bencana. Ya, itu pasti. Sejak dulu ya, zaman Nabi Nuh itu terjadi banjir begitu itu. Ya karena maksiat. Apakah sekarang juga begitu? Bisa saja dibikin banjir oleh Allah karena terlalu banyak maksiat. Nah, akidahnya nggak benar itu bikin sengsara. Saya mau kasih kasih ayat ya dalam surah Maryam itu ya disebutkan bahwa eh, akidah yang akidah yang buruk itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka mengatakan Allah um, mengambil anak. Itu kata-kata kan terus direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah merespon, sungguh benar-benar kalian telah membawakan sesuatu yang sangat mungkar sekali. Allah marah. Ya. Terus yang kedua yang merespon adalah langit. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja langit-langit itu terpecah karena kata-kata itu. Wa tanshaqqul ardu, bumi hampir saja belah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir saja gunung-gunung itu runtuh. Da'au lirrahmani walada, karena mereka mempropagandakan bahwa Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Lihat tuh, itu surah Maryam itu. Ya, surah Maryam ayat 88 dan seterusnya. Jadi itu urusan akidah itu. Jadi akidah yang atau keyakinan yang tidak benar itu mengundang murka. Baik, saya kira itu untuk sementara. Baik, Ustaz. Ustaz, ada yang tanya lewat chat nih, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, mana yang lebih didahulukan antara sedekah untuk pembangunan masjid dan berinfak untuk orang tua? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, orang tua dulu lah. Itu jelas itu. Al-Quran mengatakan wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Katakanlah kebaikan, kalau kamu punya rezeki yang baik, maka infakkanlah itu kepada kedua orang tuamu, kepada kerabatmu, adik, kakak, paman, bibi. Tuh. Jadi ring terdekat dulu. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat ya Islam itu atau Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk membangun kekuatan itu dari sel terkecil atau yang disebut dengan sistem sel stem cell. Jadi uh, dari sel terkecil. Ya, misalnya untuk melindungi keluarga dari neraka. Allah katakan qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari neraka. Dari diri sendiri dulu. Ya, infak juga begitu, ya. Infak untuk diri sendiri, anak istri, orang tua, terus orang terdekat.
Begitu sih urutan-urutannya, baru anak yatim, baru orang miskin. Ya, ya itu ada di Allah. surah Al-Baqarah berapa tuh? Ya. Falil walidaini. Dia ada di surah Al-Baqarah 216. Ya, jadi kedua orang tua, keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu anak jalanan ya. Anak jalanan itu apa? Orang yang hendak menempuh perjalanan terlambat di ongkos. Mahasiswa misalnya, kita kasih beasiswa itu ibnu sabil itu. Ya, kan dari sedekah lagi kan. Kalau nggak ada yang mau sedekah ya udah daripada bodoh nanti. Ya, maka Allah katakan ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, menghargai anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu. Nah, ini saja dijalankan. Setiap satu orang mengasuh satu anak yatim, oh dahsyat Indonesia. Dahsyat itu. Ya. Dan itu tidak sembarangan ya. Orang mengasuh anak yatim itu jadi tetangganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu urutan ketiga itu. Bagaimana kalau kita itu membahagiakan kedua orang tua kita? Oh, pasti lebih dahsyat lagi. Ya, itu ya jawaban saya. Jadi, Baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, baik melalui chat atau langsung ke Ustadz? Silakan. tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa. Dan tidaklah rusak para penguasa kecuali dengan kerusakan para ulama. Ya, ya, ya. Jadi begini ya, begini Bapak Ibu, begini. Kalau dulu itu ya, kalau dulu zaman kemasan itu dunia itu untuk agama, dunia itu untuk agama, untuk kemajuan agama. Sekarang orang punya ilmu agama untuk meraih dunia. Lihat tuh, jadi sangat beda sekali ya. Mana contohnya dipanggil ceramah, oh harus bayar 100 juta. Ada begitu kan? Tuh, padahal etikanya orang berdakwah itu menurut Al-Qur'an, seluruh rasul, seluruh nabi diperintah dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengatakan antara lainnya selain dakwah untuk supaya menyembah Allah meninggalkan berhala. Mengatakan la as'alukum alaihi ajra. Ya, aku tidak meminta bayaran ya, atas dakwah ini kepada kalian. Ya. Nah, misalnya surah Al-An'am ayat 90 ya. Allah mengatakan qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak minta bayaran atas dakwah ini kepada kalian. Ya. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidak lain dan tidak bukan, Al-Qur'an ini pelajaran bagi seluruh alam. Jadi semuanya harus menikmati pelajaran ini. Oh ya, ya saya mau ceritakan ya. Dulu saya punya metode Granada. Ini metode saya bikin ya. 8 jam bisa menerjemah Al-Quran. Belajar 2 hari dari nol bisa menerjemah Al-Quran. Dulu di zaman zaman saya masih muda itu. Saya komersil itu. Orang ikut pelatihan, ya bayar.
1,5 juta per orang. Ya, tapi lama-lama ditegur. Teguran itu dari banyak ya, dari Allah, dari kawan-kawan. Tuh. Akhirnya setelah itu saya gratiskan. Ya, ada yang kirim saat itu masih SMS ya. Pak Ustadz, dulu ya ulama-ulama kita, Rasulullah, para sahabat itu menjadikan dunia untuk agama. Tapi sekarang orang beragama pengennya dapat dunia. Itu tuh rusaknya di situ tuh. Ya, ulama-ulama itu. Ya, nah, saya pikir begitu ya. Ya, baik Ustaz. Jazakallah khair. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada lagi ya, ulama itu rusaknya begini ya, karena maaf ya, eh, saya tidak mengeneralisir ya, tapi rata-rata rusaknya ulama itu karena mempraktekkan tasawuf secara liar. Ya, itu terjadi misalnya pencabulan, itu orang alim itu, pencabulan seorang alim. Ditanya itu semua tuh korban-korbannya. Oh ini rahasia Allah, rahasia Allah. Tasawuf itu, ya itu tasawuf. Itu. Kok menuduh tasawuf bukan? Ada bukunya, ada disertasinya itu. Ya, ada dalam sebuah kitab judulnya Nash'atul Falsafati Sufiyah wa Tatawwuruha. Tumbuh dan berkembangnya filsafat sufi. Ya, di situ dikatakan apabila orang sudah mencapai titik tertinggi dalam tasawuf yang disebut dengan ma'rifat, itu sudah tidak ada hukum bagi dia. Ya, menggauli istri dengan berzina sama saja. Minum jus, minum arak, alkohol, tidak ada hukum bagi dia. Bahkan bisa terbalik. Hakikatul iman kufr, hakikatul kufr iman. Pada dasarnya orang kalau masih beriman itu masih kafir. Tapi kalau dia kafir, dia telah beriman. Dibalik-balik. Lihat tuh ya. Jadi rusak dengan begitu kan. Ya, sekarang diperparah lagi ya. Misalnya Staton mengatakan, ya satu Habib yang bodoh ya lebih baik daripada 70 ulama yang alim. Oh, itu juga rusak lagi. Di Indonesia nih ya. Baik, silakan lagi. Ada lagi? Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, sudah masuk jam 11. Saya kembalikan ke panitia, Mamanda. Jadi kalau lain atas ini ada lagi Ustaz. Ini Dari Bu Yusni. iya. Secara prakteknya, jangka pendek bagaimana manusia tahu puasanya sudah menjadi perisai? Ya, dia lihat dia berbuat maksiat atau tidak? Dan saya kasih contoh. Kalau kalau saya saya misalnya merayu istri saya. Oh, cantik banget. Kamu cantik banget hari ini. Itu biasa saya sama istri saya, pagi, siang, sore begitu. Masya Allah. Jadi cinta itu setiap hari itu semakin 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 kuat. Sayangnya semakin kuat. Bermula dari mulut, ya mulut yang baik, memuji istri. Kalau masak, masya Allah, enak sekali masakan. Jadi enak betulan. Nah, di saat puasa nggak bisa, saya nggak bisa lakukan itu. Ya, kalau masih suka ngerayu istri, ngerayu suami istri ya, itu sudah tidak menjadi perisai. Itu baru begitu saja. Dia jaga betul, ya Bu. Nah, sekarang ya buka HP, lihat YouTube, lihat Facebook, lihat yang gambar-gambar yang
gambar setan itu, kita menikmatinya, kita lihat begitu, tidak kita scroll, itu sudah bocor. Perisai kita sudah bocor. Ya, kalau kita masih marah, masih puasanya sudah bocor, tidak menjadi perisai. 3 aja itu. Jangan rofat, jangan maksiat, ya, jangan gaduh, jangan debat, jangan marah. Dijaga, dikit-dikit marah sama anak, dikit-dikit marah sama suami, nggak boleh itu. Dijaga betul. Orang puasa itu dididik oleh Allah untuk apa? Untuk panca indera ini benar untuk Allah. Proyek rahasia dengan Allah. Panca indera ini betul dengan Allah. Hati ini connect dengan Allah. Akal ini connect dengan Allah. Jadi jangka pendeknya lihat saja. Ya, masih suka yang ya, berhubungan dengan syahwat apa tidak? Ya. Kan benar tuh ada hadis mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, banyak orang yang puasa yang eh, tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ya, atau dalam Sahih Bukhari itu disebutkan yada'u ta'amahu wa syarabahu. Ya, dia meninggalkan hadisnya mengatakan eh, nah, tapi senada lah seperti itu ya. Jadi banyak orang puasa tapi tidak dapat pahala dari puasanya. Ya, secara fikih puasanya sah, secara fikih ya. Tuh. Tapi secara puasa yang diajarkan oleh Rasulullah secara sunnah, dia puasanya tidak berfungsi sebagai perisai. Jadi dilihat saja masing-masing bisa melihat dirinya ya. Dijaga betul, dijaga betul. Makanya saya katakan ini proyek rahasia Allah yang menatap kita. Ya, Allah yang menatap kita. Justru kita tawarkan proyek ini kepada Allah. Ya Allah, saya ini malam untuk 10 hari terakhir nih, setiap hari saya kasih takjil setiap hari misalnya. Untuk orang-orang yang i'tikaf saya kasih sahur. Itu yang sederhananya ya. Yang sederhananya. Antara lain. Banyak-banyak zikir. Silakan, barangkali ada lagi. Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada lagi, saya kembalikan ke Mamanda sebagai panitia kajian. Mohon maaf kalau ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan yang sudah saya lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Solihin Bunyamin Ahmad, LC MAG, telah atas tausiah yang telah diberikan pada hari ini. Dan Bapak Arifin, terima kasih telah memandu tausiah yang disampaikan. Dan juga Bapak Ibu dari Sivitas PRT IPM yang telah hadir pada tausiah hari ini. Baik, karena ini Pak Hans berhalangan gitu untuk menutup acara. Jadi kita langsung tutup saja gitu, marilah kita bersama-sama gitu ya merenungkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah kita dapatkan gitu dari tausiah pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga puasa Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dan membentuk kita menjadi pribadi terbaik. Marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum menutup Zoom ini, mohon izin mengingatkan kembali kepada Sivitas PRT IPM bagi yang ingin berkontribusi pada Ramadan Berbagi tahun 1445 Hijriah untuk menyisihkan sebagian dari rezekinya. Dan bagi yang sudah berkontribusi, silakan konfirmasi ke Bu Susi dan Pak Agus. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya dan panitia yang bertugas meminta maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum. Saya bisa dikirim rekamannya nggak Pak Arifin? Tadi direkam nggak, Pak? Direkam? Ya, Direkam, direkam. Pak. Oh, direkam. Nanti ya. Oh,
Nanti dikirim Pak Ustadz. Iya, iya nanti saya minta ya. Iya, sama-sama.